pagi, shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membuka dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Puji Tuhan, dengar suara ayam berkokok. 2 tahun saya tidak pernah dengar suara ayam berkokok di sini. 1 Samuel pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-12. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isa mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ayat 17, mari kita lihat. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saya melihat bahwa 2 raja yang dipakai Tuhan dalam cerita kepemimpinan bangsa Israel, yaitu yang pertama Saul, kemudian yang kedua adalah Daud. Saudara, ini 2 raja yang pertama ya, dan 2 raja yang terbesar dalam sejarahnya mereka. Saya melihat ada sebuah cara yang dipakai oleh Tuhan yang mempunyai kemiripan di antara kedua raja ini, di mana ketika Tuhan mempromosikan mereka. Kita tahu dalam 1 Samuel pasal 17 bahwa Daud tidak pernah mengerti bahwa hari itu akan menjadi hari yang paling bersejarah dalam hidupnya. Daud tidak akan pernah menyangka bahwa hari itulah hari promosinya dia. Kita tahu pada akhir ceritanya, kita tahu karena kita yang membaca. Tetapi Daud yang menjalani, dia tidak tahu akhir ceritanya pada hari itu. Tetapi tidak pernah terbayang bahwa pada hari itu adalah hari di mana Daud itu dipromosikan oleh Tuhan. Tahukah saudara, tidak akan ada dari kita yang pernah tahu bahwa kalau hari ini bisa aja kita dipromosikan Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu tiba-tiba nanti sore ada sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita, tiba-tiba nasib kita itu berubah dalam sekejap. Seperti dalam 1 Samuel 17, nasib Daud berubah dalam seketika, ya kan? Peristiwa ini mirip dengan yang terjadi pada waktu Saul. Saya ajak saudara melihat dulu ke Saul ya. Lihat, ada satu kemiripan dari saya bukan mau bilang berpola, tetapi saya melihat cara yang dipakai oleh Tuhan ada kemiripan dalam 1 Samuel 9. 1 Samuel pasal 9 ya, ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu.
Ayat 4 dituliskan, lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Sub, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Ayat 6, nah ini titiknya ya. Tetapi orang ini berkata kepadanya, bujangnya, jadi pembantunya Saul bilang, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Anda tahu 1 Samuel pasal 9 juga bicara tentang Saul diurapi menjadi raja. Saul diperkenalkan kepada para penggede-penggede, para tua-tua, para orang-orang penting di antara orang Israel melalui Samuel. Jadi Samuel memperkenalkan Saul kepada orang-orang penting. Perhatikan saudara, Saul juga tidak pernah menyangka bahwa hari itu hari promosinya dia terjadi. Sama seperti Daud, tidak pernah menyangka bahwa hari itu adalah hari promosi. Hari di mana Daud diperkenalkan kepada banyak orang Israel, mata mereka dicelikkan bahwa ini orang spesial. Hari itu tidak pernah juga dipikirkan dibayangkan oleh Saul bahwa orang-orang itu akan dicelikkan oleh Tuhan bahwa ini loh orang pilihan Tuhan. Jadi dua-duanya mempunyai kemiripan, hari itu hari promosi Tuhan buat mereka. Tetapi perhatikan cara yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka, yang seringkali kita remehkan. Hari itu ketika Daud akan dipromosikan oleh Tuhan melalui pertempurannya dengan Goliat, apa yang terjadi dalam 1 Samuel tadi pasal 17? Papanya bilang gini, nak, kirimkan makanan ini untuk kakak-kakakmu. Kirimkan. Ya, kirimkan makanan ini untuk kakak-kakakmu. Saudara, Daud itu disuruh catering, antarkan makanan. Perhatikan. Kemudian apa yang terjadi pada Daud ketika mengantar makanan? Disitulah kita tahu langsung peristiwa itu menggiring Daud kepada Goliat. Apa yang terjadi pada 1 Samuel pasal 9 mengenai Saul? Perhatikan. Hari itu dia akan berjumpa dengan Samuel, di mana Samuel sudah dapat wangsit, dapat suara dari Tuhan malam sebelumnya, beberapa malam sebelumnya, bahwa Tuhan akan kirimkan seorang yang Tuhan mau pilih untuk jadi raja. Sehingga Samuel mengundang para tua-tua, mengundang para orang-orang penting, karena hari itu dia mau mempertemukan dengan orang yang dipilih oleh Tuhan untuk jadi raja. Dan Samuel menyuruh bujangnya untuk mempersiapkan makanan istimewa. Tetapi Saul tidak tahu ini. Saul tidak pernah tahu ini. Jadi Anda bisa bayangkan, di satu titik akhir ini, ada Goliat yang dipersiapkan Tuhan untuk mempromosikan Daud. Dan di satu titik yang di sini, sebelah sini, ada orang-orang penting yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diperkenalkan dengan Saul, orang pilihannya, raja pilihan Tuhan. Daud dan Saul tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengiring Daud dan Saul sampai ke poin ini. Perhatikan. Saudara, seringkali kita itu berpikir begini, suara Tuhan itu adalah bentuknya selalu suara audible. Suara yang kita bisa tangkap. Baik melalui audible maupun melalui hamba Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa suara Tuhan itu harus melalui nubuatan hamba Tuhan. Atau melalui tiba-tiba pendeta khotbah, oh ayatnya kok pas cocok buat saya. Seringkali kita tuh membatasi cara Tuhan berbicara melalui rema-rema seperti itu. Tahukah saudara, seringkali satu cara yang tidak kita sadari yang dipakai Tuhan untuk bicara adalah dengan menggiring kita tanpa kita sadari.
menggiring kita secara alami, seperti yang dialami oleh Saul dan Daud, menggiring kita secara alami. Itu sebabnya kenapa ada muncul Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Maksudnya bahwa salah satu bentuk suara Tuhan adalah dengan melalui peristiwa-peristiwa yang secara alami terjadi di hidup kita, yang kita itu tidak meng-create, tidak ngada-ngada peristiwa itu, tetapi kita itu suka atau enggak, sadar atau tidak, kita itu digiring melaluinya. Baik peristiwa itu bagus, maupun peristiwa itu tidak enak. Itu sebabnya kalau anak Tuhan, bagi anak Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu bagus ataupun tidak enak, itu artinya Roma 8 ayat 28, Tuhan turut kontrol di dalam semuanya. Itu salah satu bentuk suara Tuhan. Jadi, saudara mungkin punya keinginan, punya mimpi seperti Daud. Tuhan kasih visi menjadi raja. Tuhan kasih visi kepada Saul untuk menjadi raja. Tapi bagaimanakah cara Tuhan mengorbitkan, mempromosikan mereka melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka, yang kadang-kadang peristiwa itu kita tidak perhitungkan, kita remehkan. Salah satu yang kita lihat, Daud dipromosikan Tuhan berhadapan dengan Goliat, itulah hari promosinya. Melalui apa Daud dipertemukan dengan Goliat? Sebuah peristiwa sederhana. Papanya suruh dia antarkan makanan. Peristiwa simpel. Bayangkan, papanya nyuruh Daud mengantarkan makanan. Bagaimana dengan Saul? Nah, ini lebih luar biasa lagi. Alkitab menceritakan, Saul itu anak orang kaya. Saudara, beda dengan Daud. Semua papanya punya anak laki banyak. Pada Saul, papanya cuma punya Papa Saul cuma punya Saul, anak laki-lakinya. Anda bayangkan Alkitab memberikan tentang resume atau portofolio Saul bahwa dia anak orang kaya. Coba pernah bayangkan nggak? Ada beberapa keledai yang hilang. Beberapa keledai hilang. Bentar. Walaupun ada beberapa keledai hilang, kalau orang itu kaya, itu kan kecil, saudara. Kecil kan? Bukan sesuatu duit yang besar yang sampai bikin bangkrut. Ya kan? Tetapi anehnya, papanya Saul ini menyuruh Saul untuk cari. Gitu loh. Nah, kalau orang kaya punya anak sematawayang, masa ya cuma cari keledai aja suruh anaknya yang sematawayang untuk cari. Masalahnya Anda lihat, carinya mereka sampai berhari-hari, keliling kemana-mana. Itu loh. Kan bujangnya aja cukup untuk yang cari. Kenapa harus sampai anak sematawayang yang disuruh cari? Kadang-kadang saya terpikir gini, apa papanya pas Papa Saul ini rada pelit ya, gimana ya? Sampai anak sematawayang disuruh. Anda bayangkan kalau Saul itu, kalau misalnya kita tuh ada di posisi Saul ya, kita itu bisa aja pikir gini loh, kok aku sih disuruh sih untuk cari keledai? Papaku ini kan kaya, bujangnya banyak. Kok aku sih yang mesti disuruh turun tangan? Apa aku itu lebih murah daripada keledai? Bukankah aku ini anak sematawayang? Kok aku sih disuruh? Lagi-lagi aku sih disuruh, lagi-lagi aku yang disuruh. Kalau hari itu, seandainya Saul menolak untuk disuruh papanya mencari keledai, maka hari itu akan terjadi tertunda. Mungkin bisa aja di hari-hari yang lain, bulan depan atau bulan depannya lagi, Tuhan promosikan. Tapi kan berarti tertunda, gitu loh. Nah, hari itu hari di mana Saul dipromosikan Tuhan untuk menjadi raja. Kalau seandainya Saul menolak tugas kecil yang sepele, yang kelihatannya remeh, yang tidak enak, yang mungkin kita berkata, kok aku lagi sih, akunya anak sematawayang, kok aku yang disuruh sih. Nah, mungkin kalau hari itu Saul menolak, dia akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan hari itu. Sama
pada waktu peristiwa Daud. Seandainya Daud itu baru pulang dari mengembalakan domba kambing yang beberapa ekor, mungkin Daud itu berpikir gini, kok aku ini disuruh lagi sih? Nggak cukup tah, aku ini sudah mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, masih disuruh nganterkan makanan, cuman untuk ngelihat koko-koko gimana keadaannya. Saudara, seandainya hari itu Daud menolak penugasan kecil sepele yang diberikan oleh papanya, hari itu dia tidak akan mengalami perjumpaan dengan Goliat. Kalau hari itu dia tidak jadi ketemu dengan Goliat, bisa nggak Tuhan tetap promosikan Daud? Bisa, tapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Karena apa? Daud melewatkan kesempatan. Saudara, yang saya mau bagikan kepada saudara pagi ini adalah begini. Salah satu cara Tuhan untuk berbicara kepada kita tidak selalu dengan melalui suara Tuhan, melalui hamba Tuhan, atau suara audible, atau mimpi, yang kayak gitu-gitu. Tetapi hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, saudara percaya nggak Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam semuanya. Bahkan peristiwa kecil yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu merupakan salah satu bagian dari skenario besar di mana akhirnya Tuhan pada akhirnya akan mengiring kita ke destiny yang luar biasa. Jadi percayalah, kalau ada pintu yang lagi ditutup, kalau ada pintu yang belum dibuka, itu pun akan dipaksakan diizinkan Tuhan untuk menggiring kita kepada rencana Tuhan yang besar. Itu hal pertama yang saya mau mengingatkan pagi ini. Apa saja, baik itu ketemu dengan orang yang menjengkelkan, baik itu ketemu dengan masalah, baik itu berjumpa dengan pintu yang tertutup, percayalah seperti yang terjadi pada Saul maupun Daud, semua itu akan menggiring kita ke destiny yang besar. Amin. Nah, hal kedua yang saya mau bagikan kepada saudara, perhatikan cara Tuhan bekerja. Seringkali Tuhan itu mempromosikan kita itu tidak dengan cara seperti yang kita bayangkan langsung tawaran yang gede, langsung kemenangan yang mutlak. Tidak. Perhatikan cara yang Tuhan pakai. Kesempatan-kesempatan kecil, hal-hal sepele, seringkali merupakan bagian dari rencana besar yang Tuhan berikan. Jadi, kalau hari ini, saudara misalnya punya visi atau punya impian, misalnya mau jadi businessman yang diberkati, businessman yang berhasil, pekerjaan saudara diberkati. Jangan remehkan kesempatan-kesempatan sepele yang menurut saudara tidak ada keuntungannya apa-apa. Jangan melewatkan, jangan remehkan kesempatan-kesempatan kecil yang menurut saudara tidak ada hubungannya dengan ke arah mimpi saya. Tidak ada hubungannya dengan target saya. Tidak ada hubungannya ke tujuan saya. Oh, apa hubungan antara mencari keledai dengan Saul dipromosikan jadi raja? Apa hubungannya antara Daud mengantarkan makanan dengan akhirnya dipromosikan Tuhan di depan jutaan orang Israel? Bahwa hari itu ada orang spesial yang Tuhan pilih. Tidak ada hubungannya antara ngantarkan makanan, tidak ada hubungannya antara mencari keledai dengan promosi menjadi raja. Tetapi Anda lihat, kalau kita memang dihadapkan Tuhan pada kesempatan-kesempatan kecil, tugas-tugas sederhana, lakukan apa yang ada di depan mata saudara yang bisa Anda lakukan dengan terbaik. Dengan yang terbaik. Kalau memang ada apapun kesempatan-kesempatan kecil yang bisa Anda lakukan, lakukan dengan terbaik. Anda jangan remehkan, misalnya ibu rumah tangga, kerjanya cuma cuci piring, cuci pakaian, tiap hari monoton rutinitas seperti itu. Anda jangan mengeluh, Anda jangan berontak. Lakukan setiap hal-hal tugas sederhana. Apa yang dilakukan oleh Daud, dia melakukan tugas sederhana, yaitu ngantar makanan.
Lakukan dengan terbaik karena Anda tidak pernah akan tahu bahwa dari tugas yang sederhana, kebiasaan tugas sehari-hari yang sederhana tiba-tiba membawa saudara kepada perjumpaan ilahi, divine connection yang Anda tidak akan pernah tahu membawa pada perjumpaan yang besar. Saudara, eh, saya kemarin banyak ngobrol sama anak saya mengenai penyanyi-penyanyi, artis-artis yang akhirnya dipromosikan oleh Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana artis ini bisa jadi boom, artis ini bisa jadi top. Mereka kadang-kadang terjadi melalui peristiwa-peristiwa sepele yang tidak pernah disangka. Misalnya, ada artis-artis yang tiba-tiba ditawarin jadi artis besar, artis hebat, gara-gara cuman nganterkan temen. Jadi sebetulnya bukan dia yang mau jadi artis, tapi temennya. Malah yang ketiban rezeki dianya. Kita tidak akan pernah tahu ada kesempatan-kesempatan kecil yang kita itu nolak karena ngapain gitu loh. Kalau memang kita itu bisa lakukan, kalau memang tugas kita setiap hari cuman masak, masaklah dengan yang terbaik. Kalau tugas kita tiap hari cuman cuci pakaian, ya lakukanlah dengan syukur, lakukanlah dengan ucapan syukur. Karena Anda tidak akan pernah tahu tiba-tiba cuman sederhana dari cuci pakaian, Anda kan tidak akan pernah tahu itu giringnya kemana. Secara manusia kita tidak akan pernah tahu apa hubungannya cari keledai dengan promosi jadi raja. Kalau kalau Saul kita kasih tahu misalnya hari itu, Saul, kamu jangan nolak disuruh papamu cari keledai. Nanti kamu akan dari cari keledai ini jadi raja, Saul. Saul akan bilang gini, nah apa hubungannya cari keledai jadi raja? Emangnya aku akan ketemu produser? Emangnya aku akan ketemu orang hebat? Emangnya aku dari cari keledai akan ketemu orang penting? Kita tidak akan pernah tahu, saudara. Nah, wong cari keledai itu kan ya tidak mungkin ketemu orang penting. Orang cari keledai mah di istilahnya di lapangan-lapangan, di ladang-ladang, mungkin naik-naik ke padang-padang. Mana mana ketemu sama orang penting, mana ketemu sama pejabat. Pejabat tempatnya bukan di sana kan. Jadi artinya kita merasa itu tidak ada koneksinya. Nah, karena itu saudara, pagi ini biarlah firman ini boleh mengingatkan kita. Hal yang pertama bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Roma 8 ayat 28. Hadapi semua dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena dari peristiwa-peristiwa yang sederhana, apapun yang terjadi itu kita tidak akan sadar. Kita itu selama kita tetap melekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa pintu tertutup itu pun adalah suara Tuhan. Pintu tertutup itu pun adalah suara Tuhan untuk menggiring kita, memaksa kita untuk belok ke arah yang Tuhan mau. Memaksa kita untuk belok ke jalan yang Tuhan mau. Jadi pelajaran pertama adalah belajarlah bersyukur dengan apa-apa yang kita hadapin sekarang, yang kita alamin hari ini. Karena apa? Allah turut bekerja dalam semuanya, Bapak Ibu. Jadi kalau pintunya belum terbuka, belajarlah percaya bahwa Tuhan sedang menggiring kita ke arah yang lain. Belajarlah percaya Tuhan menggiring kita ke destiny yang lain, yang kita tidak pikirkan. Hal yang kedua yang saya mau ingatkan, apa yang ada di tangan saudara, walaupun itu kelihatannya sangat kecil dan rendah, bahkan tidak ada hubungan dengan visi atau impian saudara, jangan pernah Anda remehkan. Saudara, ada salah satu penyanyi sekuler namanya Ed Sheeran ya. Tahun depan katanya mau konser nih di Perth. Saudara, saya ini tidak terlalu banyak tahu lagu-lagunya Ed Sheeran, tapi saya sempat dengar bagaimana story-nya dia, bagaimana dia itu dulu hidup dari ngamen ke ngamen, dari ngamen ke ngamen. Saudara, kita tuh tidak akan pernah tahu ketika kelihatannya cuma ngamen, mau jadi apa, mau kemana arahnya, nggak ada kejelasan mau jadi penyanyi. Kita tidak akan pernah tahu ketika dari peristiwa mencari keledai,
ternyata menggiring Saul kepada promosi. Dari peristiwa ngantarkan makanan, ternyata menggiring Daud kepada promosi. Anak saya sekarang lagi belajar satu bahasa yang lain. Jadi saya meng-encourage mereka untuk belajar bahasa-bahasa yang lain selain Indonesia. Kadang-kadang ketika ngobrol sama mereka, mereka tuh ngomong begini, "Kita nih belajar gini nih, arahnya nanti mau kemana ya, Ma? Toh kita ini bukan," misalnya kalau kita mau belajar bahasa Jerman, "arahnya mau kemana ya? Wong kita ndak ada planning mau sekolah di Jerman. Kita ndak ada planning mau mau pindah ke Jerman atau sebagainya," kayak gitu loh. Saya bilang gini, "Kalau memang hari ini itu bisa kamu kerjakan dan kamu punya waktu untuk itu, dan itu ndak sampai menyita perhatianmu untuk fokus-fokus yang lain, why not?" Gitu loh. Karena kita ndak akan pernah tahu bahwa satu hari itu akan menggiring kita kepada promosi yang kita tidak akan pernah bayangkan hari ini. Karena itu apa yang ada di tangan Bapak Ibu, kalaupun itu sekedar cuman jualan lumpia, sekedar jualan online, kelihatannya sepele, mau aduh kecil-kecil cuannya, mau kemana, mau gimana. Saudara, Anda tidak akan pernah tahu dari jualan online yang kelihatan kecil-kecil, tidak ada cuan, tidak ada untung besar, Anda tidak akan pernah tahu bahwa itu akan menggiring saudara sampai pada sebuah pemahaman, misalnya pemahaman tentang bisnis begini, 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 akhirnya dari situ Anda akan melangkah ke lebih jauh lagi. Jadi itu dua hal yang saya mau ingin bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini. Ayo kita belajar bersyukur dengan cara Tuhan menggiring kita. Syukurin apa yang kita hadapin hari ini sekalipun tidak sesuai dengan planning kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan sedang menggiring kita ke sesuatu. Yang penting kita tetap melekat dengan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang ada di tangan saudara, walaupun Anda punya visi jadi raja misalnya kayak Saul dan Daud, apa yang ada di tangan saudara itu just do it. Kerjakan dengan sukacita, kerjakan dengan yang terbaik, kerjakan dengan ucapan syukur. Saya ingat sebuah cerita ya yang menjadi berkat yang ilustrasi yang luar biasa. Ada seorang anak itu dia tuh jengkel banget sama papanya karena papanya ini benar-benar kayak orang bilang tuh kayak OCD ya. Jadi papanya ini aduh pokoknya lampu yang nggak dipakai harus dimatiin. Papanya tuh suka nyerewetin gitu loh. Cerewetin soal kecil-kecil seperti itu. Terus kemudian kayak apa itu misalnya keset itu kalau miring sama papanya, "Kamu udah tahu gini modelnya berantakan, kamu tata lagi. Ditata yang bagus sehingga orang tuh mau tamu tuh datang enak dilihat. Terus nanti eh, kamar-kamar apa kalau pintu apa ditutup." Jadi seperti itu loh Bapak Ibu. Punya kebiasaan seperti itu, lampu dimatiin, nggak pakai dimatiin. Jadi dia tuh jengkel sama papanya. Akhirnya dia tuh kepengen gitu, kapan ya aku tuh bisa segera lepas dari papaku. Karena aku ini tidak tahan, papaku ini terlalu cerewet, terlalu terlalu ketat, sampai hal-hal sepele ini aja diurusin gitu loh. Nanti kelihatan piring di mana, ditatain lagi, suruh ngembalikan ke tempatnya. Saudara papanya tuh cerewet. Nah, satu hari dia tuh ngelamar kerja, Bapak Ibu. Satu hari dia tuh ngelamar kerja. Dan rupanya di tempat pekerjaan ini banyak sekali yang ngelamar dan banyak sekali yang tidak diterima. Susah sekali untuk kerja di tempat perusahaan ini. Nah, ketika dia itu kerja, dia tuh datang pagi itu untuk panggilan interview, saudara tanpa dia sadari cerewetnya papanya itu ngimbas ke dia. Dalam arti itu akhirnya menjadi habit. Jadi ketika dia masuk, terus kemudian ketika dia masuk, dia tuh ngelihat pintu pagar kok terbuka, kuncinya kok berantakan, dia tatain. Terus kemudian dia masuk, keset miring, dia tatain. Kemudian dia lihat rupanya tempat interview itu di lantai 2. Nah, di lantai 1 tuh kosong gitu loh. Tapi lampu kok nyala.
nggak ada yang jadi ada lampu sih nggak perlu dipakai, yang nggak perlu terlalu berfungsi, dia matiin. Terus sampai ke ruang gitu, terus ada kursi yang kurang baik, dia betulin, dia rapiin, Saudara. Jadi akhirnya dia seperti itu, wah ternyata di ruang itu udah banyak yang antri Bapak Ibu, udah banyak yang antri. Satu-satu masuk, satu-satu masuk sampai akhirnya giliran dia. Ketika giliran dia, yang kaget itu gini, dia tuh kan lihat orang-orang yang diinterview itu kan 10 menit, 15 menit. Nah, ketika dia masuk, dia itu nggak pakai ditanya macam-macam. Tiba-tiba dia itu langsung dibilang gini, "Kamu kapan mau kerja? Bisa nggak kamu mulai besok?" Dia ini kaget, kok dia itu nggak diinterview. Akhirnya dia itu tanya, "Bapak kok nggak menginterview saya, kenapa?" Nah, terus kemudian orang yang interview ini kasih lihat CCTV, Saudara, kasih lihat CCTV, terus dia bilang, "Sejak dari kamu masuk sampai kamu di ruang tunggu, kami tuh ngelihat apa yang kamu kerjain. Kami percaya bahwa kalau kamu sampai hal sekecil ini kamu detail dan pay attention, memperhatikan. Kami percaya bahwa kamu orang yang tepat untuk pekerjaan ini karena kami tahu bahwa kamu orang yang akan bertanggung jawab dan orang yang peduli." Jadi Saudara, dia langsung dapatkan job itu tanpa interview, gara-gara habit-habit sederhana. Anda nggak akan pernah tahu bahwa habit kecil-kecil, tugas-tugas yang remeh seperti yang kita lakukan everyday, Anda nggak akan pernah tahu bahwa itu akan membawa kita sampai ke tujuan yang hebat yang Tuhan tetapkan. Karena itu syukurin. Apapun yang ada di hadapan Saudara syukurin, dan apapun yang ada di tangan Saudara kerjakan dengan terbaik. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah tubuh-Mu yang dipecah buat kami. Saat kami makan roti ini, kami telah ditebus. Tubuh yang kami hidupi sekarang adalah tubuh Yesus. Kami sehat, kami diberkati, kami penuh dengan favor, dan kami berkemenangan. Kami sembuh, dan kami sungguh menjadi orang-orang yang telah masuk dalam kehidupan yang baru. Kami terima tubuh-Mu, dan kami makan daging-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita terima dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur. Inilah darah-Mu yang tercurah bagi kami ya Tuhan. Saat kami minum anggur ini, darah-Mu mengalir dalam setiap pembuluh darah di tubuh kami. Kami dibebaskan dari kutuk, kami dibebaskan dari segala kematian, kekal, dan kami sehat, kami ditebus, kami didamaikan kembali, menjadi milik-milik kepunyaan-Mu sendiri. Kami minum dengan iman percaya, dan kami telah mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur karena tubuh dan darah-Mu yang sudah dicurahkan buat kami. Dalam nama Yesus, amin.